Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kami. Kami dituntun, kami dikuatkan, kami dibela. Bahkan ketika kami jatuh, Tuhan angkat. Ketika kami susah, Tuhan hibur. Ketika kami dalam bahaya, Tuhan memberikan penjagaan sempurna atas hidup kami. Sehingga satu utas rambut kami pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Karena itu Tuhan, kami begitu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena sungguh kalau Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Karena itu Tuhan, kuatkan hati kami untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan tuntunan. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan hikmat. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kepastian. Kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Berbicaralah Tuhan buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Tegur kami, nasihati kami, arahkan kami. Sehingga kami mengerti kebenaran dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di pagi yang dahsyat ini dan luar biasa ini bukan sekedar doa pagi. Semangat pagi biasa yang kami nikmati bersama. Tapi pagi ini pagi kekuatan, pagi ini pagi lawatan Allah, pagi ini pagi perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Yang siap menerima firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi-pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi. Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi. Sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari secara rutin. Di mana setiap kita diminta keaktifannya. Baiklah memuji, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita. Sehingga kita bukan hanya jadi penonton orang yang lagi memuji Tuhan, menaikkan doa, menggali firman. Tetapi kita terlibat langsung baca Alkitab, memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kita. Sehingga kita terus bertumbuh dalam anugerah kasih karunia dan kemuliaan. Ya haleluya. Ada saatnya kita mendeklarasikan sesuatu, mencatat sesuatu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau ada pokok-pokok doa silakan disampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan. Dan kalau ada kesaksian-kesaksian wajib dibagikan. Sehingga setiap kita boleh semakin kuat. Semakin jadi berkat. Semakin saling mendewasakan. Dalam terang anugerahnya luar biasa. Haleluya. Makanya selalu saya bilang. Dalam program ini selalu bukan orang asing. Tapi keluarga besar Semanggi. Kita punya visi yang bersama. Supaya kita terus bertumbuh. Bukan hanya doa kita, Tuhan berkati saya. Tapi doa kita, Tuhan pakai saya. Supaya hidup saya memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Karena selalu setiap pagi saya ingatkan buat saudara, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Jangan lupa bersuka cita, jangan lupa andalkan Tuhan. Jangan lupa berbuat baik pada setiap orang. Dan jangan lupa, kita masih punya Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan dipermalukan. Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita sedang masuk dalam pembahasan kita yang luar biasa. Di 1 Timotius 1 ayat 1-2. Buku baru lagi kita sudah masuki sekarang. 1 Timotius 1 ayat 1-2. Di bawah judul perikop salam. Karena Paulus dalam surat-suratnya selalu pertama-tama memberi salam. Penutupnya dia memberi salam. Karena yang dia mengerti. Sebelum seorang belajar tentang kerohanian. Seorang harus belajar tentang kemanusiaan terlebih dahulu. Menjadikan manusia sesamanya sebagai sesama manusia. Haleluya. Nah hari ini kita masuk di 1 Timotius 1 ayat 1-2. Kalau saya boleh memberi judul dalam sharing pagi hari ini. Saya senang dengan judul dasar pengharapan. Kenapa kita bisa berbuat baik, kenapa kita bisa melayani. Kenapa kita bisa bersukacita dalam segala keadaan. Karena kita punya dasar pengharapan yang kokoh.
tentang keselamatan yang Kristus sediakan. Haleluya. 1 Timotius 1-2 demikian firman Tuhan dari Paulus. Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Dasar pengharapan kita bukanlah kepintaran kita, bukanlah pengalaman kita, bukanlah pengetahuan kita, tapi dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Karena kalau dasar pengharapan kita uang bisa berubah. Kalau dasar pengharapan kita sistem ekonomi dapat digoncangkan. Kalau dasar pengharapan kita adalah berkat, ada kalanya berkat belum tercurah. Tuhan memberkati kita dengan cara yang berbeda. Haruskah kita kabur? Haruskah kita tinggalkan Tuhan? Haruskah kita berontak? Jawabannya, dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena kalau dasar pengharapan kita Yesus, kita kuat, kita menang, kita lihat mujizat, dan kita akan melihat kedahsyatan kemuliaannya. Haleluya. Jadi dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang syah di dalam iman. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Dan Paulus menyebutnya anak yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Berarti kenapa kita selalu punya dasar pengharapan? Karena kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai kita. Nah, saya coba pelajari latar belakang sejarah dari 1 Timotius ini. Surat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Kira-kira tahun 64 Masehi. Kepada Timotius, orang yang keluarganya mulai dari neneknya dan ibunya diselamatkan Kristus. Neneknya Luisa, Yunika, ini adalah keluarga-keluarga yang luar biasa. Neneknya, ibunya diselamatkan Kristus. Melalui pelayanan Paulus dan perjalanan misi Paulus yang pertama di Listra. Jadi pertama kali Paulus main di Listra, Lois dan Yunika datang. Mereka diselamatkan, mereka bertobat. Dan yang paling indah, mereka bawa seluruh keluarganya. Pada saat perjalanan kedua Listra, Timotius sudah mulai aktif dalam pelayanan jemaat di sana. Paulus menulis surat ini untuk menyatakan pengajaran-pengajaran palsu dan sesat, sekaligus menyatakan tentang kepemimpinan yang benar dalam pelayanan pekerjaan Kristus. Berarti dalam 1 Timotius banyak pembahasan Paulus tentang cara ngatur gereja gini, cara melayani gini, cara menghadapi ajaran sesat begini, cara menghadapi ajaran-ajaran palsu begini. Lebih banyak kepada teknik kegiatan dalam pelayanan. Tapi masuk dalam 2 Timotius. Paulus menulis surat sudah beda karena dia udah tahu ini saat kematiannya sudah dekat. Sehingga dia selalu ingatkan Paulus, jadi kuat. Jadi seorang prajurit, jadi seorang petani. Kalau ini bagaimana gereja bertumbuh. Kalau ini bagaimana hidup berkomitmen. Hidup berintegritas. Hidup menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Makanya saya pelajari dalam surat ini juga Paulus memberikan pengharapan untuk Timotius yang masih muda untuk semangat tetap memandang Tuhan dalam tugas pelayanan yang dipercayakan. Dan hasil pengharapan kita sangat dipengaruhi dengan dasar pengharapan kita. Karena yang saya coba catat, dasar pengharapan kita yang pertama kasih Kristus, yang menerima dan memberkati kita. Kenapa dasar pengharapan kita buat kita tidak goyah? Karena Kristus bukan hanya mati buat kita, tapi dia menerima kita apa adanya. Dan kalau kita tetap setia kepada dia, mencurahkan berkatnya luar biasa. Yang setuju sama saya, ketika live chat saudara. Mulai dari pertama, Yesus mati buat saya. 2, Yesus menerima saya padanya. Yang ketiga, Yesus memberkati saya dengan limpahnya. Haleluya. Jadi yang pertama dasar pengharapan kita, Kristus apa? Kasih Kristus. Yang mati buat kita, yang menerima kita dan memberkati kita. Yang kedua, bukan hanya kasihnya, tapi janji Kristus. Yang memberi kekuatan buat saya untuk memandang jauh ke depan. Karena kalau Kristus berjanji, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Pegang janji Tuhan.
Dan kau tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Dan yang ketiga, perintah-perintah Kristus. Jadi dasar pengharapan kita adalah Kristus. Apanya? Yang pertama, kasihnya. Yang kedua, janji-janjinya. Yang ketiga, perintah-perintahnya. Karena perintah-perintahnya memberi arah dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma memaksakan kehendak kita berdasarkan mimpi kita, harapan kita, kemauan kita jadi orang yang liar. Kita jadi orang yang tidak tanpa arah. Kita jadi orang yang menghalalkan segala cara. Tapi kalau arah pandangan kita dipengaruhi oleh perintah-perintah Kristus, kita akan jaga hidup kita. Supaya kita nggak berdosa padanya sekali lagi. Dan yang keempat, yang pertama apa tadi? Kasih Kristus. Dan kasih Kristus mati buat kita, menerima kita apa adanya dan memberkati kita. Yang kedua, janji Kristus yang memberi pandangan jauh ke depan. Sehingga kita nggak cepat ngeluh, kita nggak cepat putus asa. Dan yang ketiga, perintah-perintah Kristus, dia beri arah buat hidup kita. Supaya kita jangan liar, jangan ngaco. Jangan salah jalan, tapi terus diarahkan lewat perintah-perintahnya. Supaya kita jangan berdosa di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kuasa Kristus yang memberi kepastian buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka Yesus bilang apa? Aku naik ke surga, aku berikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia. Itu sebabnya dasar pengharapan kita pasti. Ada kasih Kristus, ada janji Kristus, ada perintah-perintah Kristus, dan ada kuasa Kristus yang memberi kepastian. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Haleluya. Adapun setiap orang percaya memiliki dasar pengharapan yang benar. Bukan berarti dia nggak punya masalah, bukan berarti dia nggak pernah dikhianati, bukan berarti dia nggak pernah dicurangi, bukan berarti dia nggak pernah dijahati orang. Tapi dengan tegas saya katakan, setiap orang percaya memiliki dasar pengharapan yang benar. Yang pertama akan selalu dipenuhi dengan sukacita. Kenapa dia bisa bersukacita? Karena ada kuasa Tuhan. Kenapa dia bersukacita? Karena janji Yesus jelas. Kenapa dia bersukacita? Karena dia sadar bahwa Yesus adalah juru selamat yang memberi kepastian buat hidupnya. Haleluya. Yang kedua, jadi orang yang memiliki dasar pengharapan yang benar. Yang tadi saya bilang kasih Kristus. Segala janji-janji Kristus, segala perintah-perintah Kristus, bahkan segala kuasa Kristus. Yang pertama akan selalu dipenuhi dengan sukacita. Yang kedua akan selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran positif. Banyak rumah tangga bermasalah, banyak anak muda bermasalah, banyak pelayanan, banyak gereja bermasalah. Pikirannya coy, negatif banget. Tapi kalau kita memiliki pengharapan yang benar dalam Kristus, nggak bisa tidak. Hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar itu kita pikirkan. Paulus tegaskan kepada kita, taklukkan segala pikiran, letakkan di bawah kuasa Kristus. Karena Alkitab sudah ajarkan kepada kita, kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Yang ketiga, setiap orang percaya memiliki dasar pengharapan yang benar. Dan dasar pengharapan yang benar yaitu kasih Kristus, janji Kristus, perintah Kristus, dan kuasa Kristus. Maka yang pertama, dia akan selalu dipenuhi dengan sukacita. Yang kedua, dia akan selalu dipenuhi dengan pikiran positif. Yang ketiga, dia akan selalu berdamai dengan semua orang. Dia nggak mau ribut, dia nggak mau dendam, dia nggak mau kepahitan. Pak, yuk asik Pak berdamai dengan semua orang. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk bikin kita stres, tertekan, kecewa, kepahitan. Tapi selalu nikmati dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, setiap orang percaya memiliki dasar pengharapan yang benar akan selalu fokus pada panggilan. Saya tidak bilang menjalani panggilan Tuhan itu ringan. Dari usia 18 tahun saya berkhotbah. Dan sampai hari ini, saya mulai tahun 84. Dan sekarang sudah 2026. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah anugerah tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Tapi ini yang saya mau bilang. Melayani Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Tapi orang yang memiliki pengharapan dalam Kristus, apapun yang terjadi, akan tetap berkata, ini aku Tuhan, utus aku.
Saat saya berdoa buat saudara. Kalau ada saudara yang dalam pergumulan, taruh tangan kanan saudara di dada. Dan Tuhan, aku hanya mau ikut Engkau. Aku gak mau pegang dasar pengharapan apapun kecuali Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya doa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kami menyadari Kristus adalah dasar pengharapan kami. Sehingga kami tidak goyah, kami tidak ragu, kami tidak bimbang. Tapi dipertetapkan hati kami selalu. Untuk hidup dalam terang kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Selanjutnya, Roh Kudus sedang berbicara buat setiap kita. Bahwa dasar pengharapan kita benar. Maka kita akan berjalan dalam kuasa kemuliaan. Dan dasar pengharapan yang benar itu, yaitu kasih Kristus. Janji-janji Kristus, perintah-perintah Kristus. Dan kuasa Kristus yang dicurahkan buat kita. Haleluya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada sekarang. Bapa, kami sungguh-sungguh mau merasakan kasih-Mu. Kasih-Mu. Janji-janji-Mu, perintah-perintah-Mu, dan kuasa-Mu. Supaya kami tetap memandang pada Kristus. Kami memandang jauh ke depan. Kami tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Oh, meteraikan satu persatu. Khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada. Sehingga mereka dimeteraikan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa hamba berdoa. Buat setiap mereka yang ada berkata, dasar pengharapan saya gak kuat. Saya khawatir dasar pengharapan saya salah. Alkitab ingatkan kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hati. Pastikan hati kita berkata, ini aku Tuhan. Aku memiliki Kristus sebagai dasar pengharapan. Kita doa Bapa. Kristus adalah dasar pengharapan buat kami. Kami tidak goyah lagi, kami tidak mau terpengaruh lagi. Kami mau hidup dalam kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap kami boleh ngalamin kuasa Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dari manapun kami berada, terang Kristus boleh menyala. Orang dapat melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak percaya betul. Hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan kembali gerejanya, orang percayanya. Untuk menyatakan kemuliaannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan yang menuliskan masa di live chat, di kolom komen. Mereka juga dijamah Tuhan dalam kuasa. Di dalam nama Yesus. Selanjutnya, izinkan saya berdoa buat yang sakit. Saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa Bapa. Janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit yang tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Oh, mengalir kuasa kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yesus, kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Setiap sedang sudah doakan untuk kesembuhan, imani katakan oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, oleh bilur Yesus saya sembuh. Apa saja yang kita katakan, kalau kita tidak bimbang, saya percaya itu yang terjadi. Saya percaya untuk memperkatakan dengan iman. Ada mujizat yang sempurna. Haleluya. Bapa, sungguh kuasa-Mu sempurna. Biarlah kami selesai ibadah pagi ini mengalami lawatan kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa sehingga setiap pribadi boleh makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Boleh menjadi berkat.
Dan boleh terus dipakai Tuhan dalam anugerah-Mu. Tidak lupa hamba berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah, damai sejahtera Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, para anggota DPR, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Bapak berdoa dalam nama Yesus. Pemimpin kebijaksanaan ini Tuhan pakai terus. Dengan dahsyat, dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Kami semua yang menerima firman hari ini boleh diubahkan dalam segala hal. Supaya memiliki dasar pengharapan yang kuat, yaitu Kristus. Sehingga dengan semangat kami menuntaskan amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mau hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara yang siap menerima anugerah Tuhan dan menerima berkat-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Kemenangan lepas suara kemenangan. Untuk masuk dalam kemuliaan kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, karunia, Bapa Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat pagi hari di doa pagi, semangat pagi di Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Imani, dasar pengharapan kita teguh. Kita tidak akan buaya. Sama-sama kita katakan, hari-hari berkah.